netizen yang menganggap ya kan sebetulnya apapun yang saya katakan, tapi kalau netizennya mau berpikiran seperti itu kan saya juga nggak bisa melarang. Tapi kalau kamu sebagai pribadi nanya ke saya dendam nggak sama NM? Ya enggak. Ngapain saya dendam sama NM? Kalau saya mau dendam kan saya udah bilang tuh sama Yoke yang 5 tahun ngedoksin saya. Kalau NM kan cuma 2 tahun, masih lebih 3 tahun tuh. Oke, dulu kan udah kayak apa ya, kayak kacang sama kulit lah ya, udah kayak kakak adik, tapi kok tiba-tiba sekarang bertolak belakang. Apa awalnya apa sih masalah? Kamu sering nggak melihat perceraian rumah tangga yang sudah kawin emas, kawin perak apa gitu, santai, apalagi cuma sekedar bertemanan. Iya nggak, kita sama keluarga, sama ini juga ada ributnya. Nggak ada masalah. Orang jadi teman, lalu jadi musuh, jadi teman lagi, nggak ada masalah. Jadi tidak menutup kemungkinan jadi teman lagi, Kak? Jangan lah. Oh jangan. Nggak ada. Berarti sudah tertutup pintu untuk kembali berteman ya? Mbak Fitri kayaknya lukanya berat ya, lukanya berat ya kayaknya ya? Nggak ada luka. Kalau luka berarti kan dendam. Aduh, bertanya kalau dendam itu pasti ada luka. Kalau ada luka ada dendam. Nothing. Kan seperti dia bilang juga ke saya, she is nothing. Sama, saya juga is nothing. Apa keputusan akhirnya nggak mau nih balik lagi berteman lagi? Kan nggak ada keputusan untuk balik ke berteman lagi. Bagaimana balik berteman lagi? Orang dianya juga ditahan. Gimana mau berteman ya, mau ngajak ngopi kemana? Tapi kalau kasus ini selesai atau dia sudah bebas gitu, Ya balik sudah, berteman? nanti aja tanyanya, jangan sekarang. Berarti NM itu sis nothing ya? NM itu sis nothing ya? Mancing mat. Enggak, sekarang gini. Kamu tuh yang mancing Lagi menjadi iya yang bilang ini aduh, bisa nggak sih netizen ini coba mereda keributan di dunia maya. Kita fokus ya, sekarang saya di sini ini lagi mau bersaksi untuk Fadel. Nah itu yang ditanya. Ya, kalau misalnya mau nanya yang di luar itu nanti ya. Dan Oke, nggak Kak ada juga Fitri. yang harus saya Kak Fitri, tapi ini saya tanya ini, menyesal nggak pernah berteman sama Nikita begitu dekat terus? balik lagi. Nih sayang, sehelai daun jatuh hati itu udah takdir. Itu kata Allah, udah jatuh daun. Apalagi ketemu manusia, ketemu siapa, ketemu kakak lawyer ini, ketemu ini juga lawyer muda. Ya sudah, apa yang harus dipikirin, disesalin, perjalanan hidup. Udah teman-teman aman. Udah. 5 jam. Udah ya, terus ya, ini kemarin aku bukan menghindar ya. Sak kalau di sini tuh panas, kasihan orang terganggu. Ya udah, ada waktu mau nanya apa lagi. Berarti minggu ini 2 kali dong nggak akan datang ke sini ya? 2 kali buat apa? Sekali. Oh nggak mau lah, buat apa besok ke sini, nggak ada urusan. Berarti besok tidak hadir ya? Tidak hadir ya? Nggak ada urusan, bukan nggak hadir. Ini Kak Fitri mau nanya nih, ini kan kemarin sempat rame sebenarnya sih masalah lebih ke keluarga ya, terserah mau jawab atau enggak, masalah suami diduga ikut terlibat dalam Judol, ya tanya dong, katanya tadi kan ada sidang judol. Ini mumpung lagi di sini nih, ada nggak nama suami saya? Kan Terima kasih Azhar menyelamatkan dari gemburan. saya itu udah settle banget mau difitnah judol, mau difitnah, nanti aja. Udah dimatiin belum? waktu dihabiskan untuk permasalahan banyak nih akhirnya nih. Gimana Kak Fitri? Nggak ada waktu saya habis. Waktu saya tetap seperti biasa, kerja, ngurus anak, ngurus suami. Nggak ada tersita oleh hal-hal yang nggak faedah. Nggak ada waktu habis. Saya nggak pernah habis waktu. Kamu bantuin jawab dong nih, Ica gimana nih? Ya nih. Apa? Udah Jal. Ini masih live kan? Masih. Apa pertanyaannya dari netizen? Ini netizen nanya nih, netizen. Hanya Jal. Hei. Ayo, Mbak Tai. Ini soal hubungan. Ini waktu khusus spesial loh. Biasanya kan gue lari-lari bukan gak mau Kak ya. Fitri, ini Karena soal- ganggu. Apa? Ya, iya, tapi Kak Fitri yang terkait di Polres boleh sedikit nggak dijelaskan? Nggak mau lah, udah Kenapa, tanya Kak aja ke Polres sana. Nggak penting. Kak Fitri, Nggak penting banget. ini akhirnya menyangkut keluarga lagi nih. Apa? Terkait hubungan dengan sang ibu dipermasalahkan juga sebenarnya Ya seperti nggak apa sih? apa-apa. Saya dipermasalahkan dengan ibu saya itu udah dari tahun 2000.
2021. Jadi kalau sekarang 2025 masih dipermasalahkan, kalian semua yang framing saya ada masalah dengan ibu saya, ya kalianlah yang dosa. Saya nggak ada masalah sama ibu saya. Bu, ini hidup di tempat terus-terusan Bu, kan dengan fitnah, dengan segala macam. Ini menjadi sebuah ya betapa manusia semakin bijak segala macam. Walaupun ada bukan dendam, tapi harus memberikan pembelajaran. Saya nggak dendam ya, saya bukan orang pendendam. Tapi kalau saya ditempa dengan segala isu ini itu ya balik lagi, buat apa saya pikirin? Saya kan nggak tercipta dari tempe. Tenang lah. Wonder Woman tetap perempuan dengan air matanya. Ada nggak momen di mana? Nggak pernah nangis saya, kecuali mengenai cerita anak. Saya kalau nggak tahu nih nanti membahas loli, bisa hal-hal yang menyentuh buat hidup saya itu kalau berbicara tentang anak. Kelemahan saya itu kan anak. Itu pernah merasakan titik berasa bahwa drop tapi bos baik buat anak gue. Ya anak saya kan nggak kenapa-napa, jadi saya nggak pernah ngedrop. Gimana kak? Saya nggak pernah ngedrop, kecuali kalau pas anak saya dibawa-bawa di doxing, ya iya pasti. Makanya sekarang saya standing up, saya selalu, kalian mau bilang saya duta klarifikasi, yes. Jadi saya sekarang duta klarifikasi. Kemarin kan saya udah diem bertahun-tahun, saya biarkan menjadi bola liar. Tapi ya sekarang nggak bisa. Kalian mau percaya syukur, enggak juga nggak masalah. Tapi tidak mengubah sudut pandang satu ya terhadap kasus ini dengan permintaan maaf yang sudah kan banyak nih yang doxing nih anak nih Ya Yoko kan memang sudah, apalagi ibunya itu nanti saya mungkin akan bacakan satu WA dari ibunya itu yang selalu membuat saya luluh ya. Yoko juga kalau ada waktu untuk telepon di wartel, dia pasti kalau di-invite sama ibunya juga sering selalu tanpa henti mengucapkan maaf. Sampai saat ini masih suka hubungin Ibunya iya. Ibunya. Tapi ibu sendiri memaafkan dengan tulus karena Iya. sudah keterlaluan. Nggak ada yang bisa membuat saya itu dendam di hidup ini. Nggak ada. Kalian mungkin kalau ngelihat bagaimana Yoko itu membuli saya, anak saya semua. Ini maghrib ya, demi Allah saya nggak ada merasa dendam sama Yoko. Kalau sekarang dia harus menanggung perbuatannya dari laporan saya, ya saya ikutin saja prosesnya seperti apa. Karena kan ini udah menyangkut hukum. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran Yoke. Nanti kalau udah selesai melaksanakan hukumannya, jadi orang yang lebih baik lagi. Disuruh ngedoxing orang jangan mau. Atau udah ketemu sama Yoke langsung Saya ngobrol? belum pernah ketemu Yoke. Kalau Melalui pengacaranya mungkin belum. enggak, saya juga nggak pernah ketemu pengacaranya Yoke. Tapi biar teman-teman tahu ya, saya akan bacakan satu WA dari ibunya Yoke. Pada saat itu saya diberitahukan bahwa Yoke akan bersidang hari Senin, ya. Saya bacakan aja ya. Iya. Saat itu saya baru ngomong dengan anak-anak saya menceritakan bahwa Yoke akan segera disidang. Dan anak-anak saya belajar dari saya untuk memaafkan. Jadi saya kirimkan video ini, dititipkan ke ibunya agar disampaikan ke Yoke. Gitu ya. Lalu ibunya membalas WA saya dengan kata-kata seperti ini. Terima kasih banyak Fitri dan keluarga. Sungguh di luar pikiran saya dan Yoke bisa mendapatkan maafnya. Sekalipun Yoke telah melukai hati kalian. Terima kasih Tuhan udah bikin mukjizat mengabulkan doa saya dan Yoke. Semoga karma kebaikan yang telah kami terima dibalas Tuhan lebih lagi buat Fitri dan keluarga. Tuhan berkati berlimpah-limpah dengan segala kebajikan. Nah, menurut saya tidak ada alasan untuk saya tetap keras kepala dan membenci, apalagi yang selalu WhatsApp saya ini seorang ibu ya. Ya saya bilang sama ibunya juga, ya maafkan juga saya sebagai sesama ibu, saya juga kan harus melindungi anak-anak saya dari doxingan anaknya. Kalau ini bisa sampai ke media hijau ya ini perbuatan anaknya.
Tapi untuk dendam saya enggak. Berarti Kak Fitri sendiri pernah komunikasi dengan Yoga, tadi kan sempat Iya kan tadi saya sudah bilang dia selalu ibunya dulu yang telepon dengan Yoke, terus saya di-invite karena kan harus telepon dari wartel kan, ada jamnya, jam siang ya. Apa aja sih yang dikatakan mungkin untuk Ya Yoke merasa dia melakukan itu karena disuruh, ya, karena disuruh. Dia minta maaf karena dia mendengar dari sebelah pihak bahwa selama ini dia memang terlalu lancang untuk ikut campur urusan keluarga saya yang sebetulnya dia tahu itu bohong. Akhirnya dia tahu karena dia mengalami sendiri kan. Setelah dia dalam keadaan susah seperti ini, tidak ada satu orang pun yang nyuruh-nyuruh dia itu ada di hidup dia. Ya saya balikin lagi ke Yoke, ya besok-besok kalau kamu disuruh apapun jangan. Berarti mendapat banyak informasi dong dari Yoke. Tadi kan Yoke bilang dia sempat disuruh untuk nyerang. Iya, dapat. Saya udah tahu semua siapa yang menyuruh Yoke, apa motifnya. Tapi ya sudahlah. Sudahlah, saya nggak mau memperpanjang lagi. Nanti aja kalau misalnya Yoke juga akan bebas, nanti setelah menjalani hukuman kan dia juga berhak bela diri dong. Biar saja nanti dari mulut dia sendiri siapa yang menyuruh dia, apa motifnya. Buat saya nggak penting juga. Tahu udah terjadi kok. Dan itu akan dilakukan di pengadilan nanti nggak bisa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Artinya sekarang Yoke udah nggak bermusuhan lagi dong, pindah akan ke Kak Fitri nih. Jangan begitu ya. Jangan mentang-mentang ini terus berpindah kubu. Saya bukan anak kecil. Saya tidak suka juga kalau misalnya oh ini berantem sama si ini tiba-tiba bayakan terus jadi di kubu saya. Saya tidak suka berkubu-kubu. Ya saya nggak perlu juga saya orang-orang mendekat ke saya untuk membuat kubu, nggak perlu. Mendapatkan informasi yang kemarin ada hubungannya penyerangan di kantor juga dari Yoke. Informasinya seperti itu, tapi saya juga nggak mau ngebahas juga sama Yoke. Toh kantor kaca saya juga udah diganti kok. Nggak ada yang saya itu orangnya masalah gede dikecilin, masalah kecil dihilangin tuh, gitu ya. Sesimpel itu hidup itu. Kan kita carrying dendam juga kan nggak enak. Nggak enak.